Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Kang Muhammad Fadilah selaku narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Kang Sambarana selaku Ketua Kelompok Studi Hukum 2023 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan Kang Fadil Imam Mutakin selaku Project Officer pada webinar Bisnis Digital Membangun Inkubator Bisnis Digital di Indonesia. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Bisnis Digital yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jennifer Angelique selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini,
Izinkan saya membacakan terlebih dahulu tata tertib pada webinar bisnis digital kali ini. Pertama, peserta harus menghadiri seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kedua, peserta Zoom diwajibkan untuk mengganti display name masing-masing dengan format institusi underscore nama. Contoh, Unpad underscore Sarah. Ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Keempat, seluruh peserta diharapkan untuk memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kelima, peserta dimohon untuk selalu menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Dan yang keenam, untuk setiap pertanyaan selama sesi tanya-jawab, peserta diwajibkan untuk mengirimkan pesan dengan format nama underscore pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kepada operasional dipersilahkan untuk dapat memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk rangkaian selanjutnya adalah pemberian kata sambutan. Kata sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Studi Hukum 2023, yakni Kang Sambarana. Kepada Kang Sambarana, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Halo, Jen? Ya, baik, Kang. Sudah jelas terdengar suaranya. Oke, thank you. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Untuk maaf suaranya tidak ini. Ucapkan selamat datang. Oh, suaranya kecil. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sekarang sudah jelas, Kang. Halo, Jen? Iya, suaranya sudah terdengar dengan lebih jelas ya, Kang. Oke, mohon maaf. Sebelumnya, karena ada kendala teknis, eh, saya ucapkan selamat datang dan yang saya hormati pertama-tama Kang Muhammad Fadilah selaku pembicara pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya hormati dan selamat datang Project Officer Fadil Imam, dan yang terakhir yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang pada Kang Imam Taufik selaku moderator pada kali ini. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu.
Saya Sambarana selaku Ketua Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pajajaran periode 2023 tentunya merasa sangat terhormat dapat berada di hadapan Akang Teteh dan teman-teman peserta pada kegiatan seminar hari ini. Tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman panitia yang telah membantu menyelenggarakan dan menyukseskan kegiatan pada hari ini. Dan selain itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta dan narasumber yang telah berkenan hadir pada kegiatan kali ini. Untuk seminar atau webinar kewirausahaan ini merupakan program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Divisi Kewirausahaan Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang mana pada periode ini, pada tahun ini mengambil tema membangun inkubator bisnis digital di Indonesia dan tentunya bekerja sama dengan Students for Liberty Asia Pasifik. Yang mana tentunya seminar kewirausahaan ini ingin memberi siswa maupun mahasiswa belajar multidisipliner, yaitu belajar mengenai tentang bisnis, yang mana yang sedang hangat-hangat ini itu terkait dengan bisnis digital. Tentunya saya berharap kepada para peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini dapat meraih pengetahuan dapat meraih insight-insight berkompeten di dalam saya kesambutan dari saya selaku Ketua KSA PRQ3. Baik, terima kasih sambutannya Kang Sambarana. Luar biasa sekali. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Project Officer dari Webinar Bisnis Digital Membangun Inkubator Bisnis di Indonesia, yakni Kang Fadel. Kepada Kang Fadel, waktu dan layar kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah jelas, Kang. Sebelumnya saya mohon maaf, izin off-cam jaringan saya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan keberkahannya kita semua bisa melaksanakan acara webinar series membangun inkubator bisnis digital di Indonesia. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang senantiasa memberikan dukungan sehingga acara ini dapat terlaksana, terkhususnya kepada pembicara webinar ini yaitu Pak Muhammad Fadilah sebagai salah satu developer Shopee. Saya selaku Project Officer dari webinar series Membangun Inkubator Bisnis Digital Indonesia mengucapkan selamat dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu menyukseskan acara ini, terutama seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta yang telah datang di acara ini. Webinar series ini hadir sebagai wadah perkenalan tren digitalisasi bisnis di kalangan mahasiswa, sekaligus menciptakan pengusaha baru dari kalangan mahasiswa yang dapat mendorong perekonomian bangsa di sektor bisnis. Diharapkan dalam acara ini, para peserta semua dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia dan juga masyarakat umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara masih ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Fadel atas sambutannya. Para hadirin, selanjutnya kita akan memasuki pada inti acara hari ini, yakni sesi webinar serta sharing. Tentunya melalui webinar ini, teman-teman akan diperkenalkan mengenai pembangunan bisnis digital dan transformasi digitalisasi bisnis melalui narasumber kita yang tentunya sudah sangat berpengalaman dalam bidang tersebut. Namun, sebelumnya saya juga izin mengingatkan kepada para peserta untuk tetap mengaktifkan kamera hingga akhir acara, karena akan ada sesi dokumentasi dan juga absensi yang dikirimkan di kolom chat Zoom, yang akan terdapat pada akhir acara ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pada sesi webinar ini pastinya juga akan dipandu oleh moderator kita yang juga tak kalah hebat, yaitu Teh Nirmala Ayu Ningtyas.
Apakah Teh Nirmala sudah dapat tampil dalam Zoom? Halo, selamat pagi. Halo Teh Nirmala, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Syukurlah. Apakah Teh Nirmala sudah siap untuk memandu jalannya webinar hari ini? Tentunya sudah siap. Luar biasa Teh Nirmala. Para hadirin, moderator kita pada hari ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat pada angkatan 2022, yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Pajajaran selama 1 semester ke depan. Beliau juga merupakan seorang Local Coordinator Students for Liberty Indonesia. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan kepada Teh Nirmala. Waktu dan layar kami persilahkan agar dapat memandu kegiatan webinar kita pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sudah jelas ya, Teh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, narasumber yang saya hormati, teman-teman panitia, dan para peserta yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nirmala Ayunityas, seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2022, selaku moderator di acara Seminar Bisnis Digital, Membangun Inkubator Bisnis Digital di Indonesia. Maka dari itu, izinkan saya untuk memimpin acara pada hari ini. Rangkaian acara kita di hari ini adalah pemberian materi, yaitu definisi dan konsep dasar digitalisasi bisnis, statistik terkini tentang adopsi digitalisasi bisnis di Indonesia, perluasan pasar melalui digitalisasi bisnis, mengapa kebebasan ekonomi penting dalam konteks digital bisnis. Itulah beberapa materi yang akan kita bahas bersama dalam sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Hadirin sekalian, sudah hadir bersama kita semua pembicara sekaligus narasumber hebat yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya, yaitu Kang Muhammad Fadilah. Halo Kang Muhammad Fadilah. Halo, selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, baik-baik sehat, baik-baik saja dan sehat ya. Alhamdulillah. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV singkat dari narasumber hebat kita di pagi hari ini. Jadi, Kang Muhammad Fadilah ini yang biasa kita akrab kita sapa Kang Fadil, dia adalah seorang SME di onboarding Shopee Indonesia yang mulai bergabung pada September 2017 sampai saat ini. Kemudian, dia juga merupakan bagian dari tim Shopee Marketplace, Business Development Community, dan SME Development. Nah, sekian CV dari narasumber kita pada hari ini yang nantinya akan memberikan banyak ilmu yang memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui, beliau merupakan salah satu dari merupakan SME onboarding Shopee Indonesia yang pastinya mengetahui banyak tentang digitalisasi bisnis. Nah, tanpa basa-basi teman-teman, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, yaitu Kang Fadil, untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk pagi hari ini. Kepada Kang Fadil, disilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya moderator yang sudah membuka untuk webinar kita pada hari ini, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Apakah baik-baik saja? Sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara virtual, bersilaturahmi dengan Shopee ya, pada pagi hari ini, yang mana kita sharing-sharing bareng gitu teman-teman ya, sharing-sharing bareng gimana sih potensi bisnis online di Indonesia, gimana potensi digitalisasi di Indonesia, dan juga nanti kita bakal ada sesi tanya jawab juga seperti itu gitu ya, mengenai perkembangan bisnis yang ada di Indonesia seperti itu, khususnya di e-commerce sendiri.
Sebelumnya mungkin udah dikenalkan juga oleh moderator, biasa saya dipanggil Fadil ya teman-teman ya, dari tim pengembangan UMKM Shop Indonesia, dari tim SMA Development. Mungkin teman-teman di sini yang udah punya bisnis gitu ya, yang udah mau membuat rancangan bisnis ataupun udah punya plan. Nah, mungkin saat yang tepat gimana kita bisa sharing-sharing membangun sebuah inkubator bisnis. Bahkan di Shopee juga sekarang udah ada inkubator bisnis sendiri seperti itu. Oke, nah biasanya kalau pagi-pagi mungkin ada yang masih ngantuk gitu ya. Kita apa namanya, biar semangat juga nih webinarnya. Biasa saya ada interaksi secara langsung juga, meskipun tidak melalui verbal, tapi melalui chat aja. Biar saya juga ngomongnya nggak berasa sendirian nih di depan laptop ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti boleh banget ada interaksinya, boleh mungkin kirim stiker ataupun ada saya resen mungkin gitu ya, ataupun teman-teman boleh melalui kolom chat aja gitu ya, biar kita ada interaksinya seperti itu. Nah, sebelum saya sharing-sharing, oke boleh hostnya boleh dijadiin co-host dulu biar saya bisa share materinya. Oke, saya pengen kenal-kenalan juga buat teman-teman sini. Mungkin dari mana aja nih kalau boleh saya tahu gitu ya. Mungkin ada yang dari berbeda kota kah ataupun sama kota, boleh banget ya di infokan aja di kolom chat, kita sambil kenal-kenalan dulu sambil saya mempersiapkan materinya. Dari mana aja, misalnya oke dari Sauragumi nih, dari Pekanbaru gitu ya. Boleh ya teman-teman dari kota mana aja. Ataupun teman-teman sini apakah yang udah punya bisnis? Kemarin saya udah kenal-kenalan juga di dalam grup ya kita gitu ya. Tanya siapa nih yang udah jualan, udah punya bisnis, itu boleh banget ya. Bisnisnya apa aja? Seperti itu. Oke, dari Bandung hadir nih, dari Hevila ya. Oke, boleh teman-teman. Nih saya sambil menyiapkan presentasinya. Oke, saya pakai review aja nih biar bisa ngelihat komennya teman-teman di sini. Oke, nah dari sekian 20 jutaan orang yang hadir di sini, baru 2 orang nih ya. Saya pengen webinar ini ada interaksi biar kita hidup suasananya. Biasanya kan kalau saya seminar secara offline, kedengaran nih hiruk pikuknya, kedengaran suaranya. Tapi kalau misalnya webinar secara online nggak masalah ya. Kalau ada interaksi aja gitu, saya merasakan nih suasananya seperti itu. Oke ya, dari Cimahi, dari Jakarta. Ini saya senang banget nih kalau ada yang seperti ini. Saya nggak bakalan mulai nih teman-teman ya kalau kita nggak ada keriuhannya nih ya. Biar kita semangat dulu nih, kita bakar dulu semangatnya. Oke, dari Solo Gibran. Wah, ini ada mewakili Solo juga ya, teman-teman ya. Oke, kayaknya dari Sabang sampai Merauke nih mungkin ya, teman-teman ya. Wah, ini semangat banget nih untuk apa menghadiri webinar. Terima kasih banyak ya buat teman-teman untuk kesempatannya. Jarang-jarang orang mau hadir weekend ya. Wah, ini weekend nih disuruh webinar nih gitu ya. Nah, jadi teman-teman terima kasih banyak untuk menyempatkan waktunya pada pagi hari ini kita sharing-sharing. Ini adalah salah satu teman-teman calon pebisnis yang bakalan sukses nih di masa depan nih, gitu ya, yang pengen belajar bareng. Oke, teman-teman, mungkin langsung saja tanpa banyak membuang waktu kita, gitu ya. Saya pengen juga teman-teman, saya pengen ingatin juga teman-teman, kita ada pendataan dari Shopee. Nah, ini saya udah share linknya juga di dalam grup WA kita. Boleh silahkan diisi ya. Jangan lupa untuk login dulu ke aplikasi Shopee-nya karena ini baru bisa diisi melalui aplikasi Shopee ataupun melalui laptop juga teman-teman pastikan udah login. Karena nanti ada beberapa benefit yang bisa kita berikan buat teman-teman yang besok-besok pengen belajar lagi bersama kita. Kita ada inkubasi bisnis di Shopee. Nah, itu saya bakal share nanti seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi silahkan diisi ini. Kalau udah isi nggak perlu lagi, cukup sekali aja. Jangan lupa untuk memilih event pada pagi hari ini ya gitu ya, karena nih kalau misalnya teman-teman salah pilih event nanti bakal masuk ke event lain nantinya seperti itu. Oke, kita bakal mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya pengen
tanya teman-teman di sini, apakah siap untuk melaksanakan webinar kita pada hari ini? Kalau siap, boleh raise hand mungkin, kirim responnya di chat, boleh siap, siap, siap gitu ya. Kalau misalnya udah siap, biar semuanya pada melek nih. Oke, siap. Ada Jai Firdaus, ada Gina, ya, ada Luisa, ya. Thank you banget nih teman-teman. Udah pada semangat juga ya. Oke, siap. Oke, pada semangat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman gimana? Sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai pembahasan topik kita utama pada hari ini, saya pengen sharing-sharing juga mengenai literasi digital terlebih dahulu. Ya, gimana sih perkembangan bisnis online di Indonesia? Apa aja sih yang bisa kita manfaatkan? Apa aja sih peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan di dalam perkembangan bisnis online yang ada di Indonesia ini? Seperti itu. Nah, teman-teman, saya pengen tanya, apakah semuanya pada tahu yang ada di layar teman-teman ini ada siapa aja? Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada siapa aja nih? Boleh nih, ayo boleh dijawab. Mungkin semuanya ada yang kenal, mungkin ada yang enggak. Ayo, ini udah pernah sering ya kelihatan ya. Oke, kira-kira yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, dan keempat siapa? Ada yang tahu? Ini kalau sering ngelihat konten-konten gitu ya di Instagram, di TikTok, di YouTube. Oke, Prilly ketiga. Oke, yang lainnya? Oke. Yang kedua Next Carlos. Oke. Yang pertama ini siapa? Ayo. Itu yang pertama Kak Olga. Oh, bukan. Ayo yang pertama siapa? Mak Betty. Wah, ini sering ngelihat kontennya nih ya. Sering ngelihat kontennya mungkin di YouTube gitu ya. Oke. Yang keempat, ada yang tahu siapa? Oke, kita bakalan buka ya teman-teman ya. Oke, yang pertama ini adalah Arif Muhammad ya teman-teman ya, yang biasa kalau kita ngelihat di YouTube gitu ya kontennya Mageti. Nah ini kontennya dalam satu orang banyak karakter ya teman-teman ya. Kedua benar nih tadi ada yang jawab Next Carlos gitu ya teman-teman ya. Ini adalah food content creator yang biasa mengulas-ulas makanan ya teman-teman, tempat makan yang hidden gem ya teman-teman yang biasa kita lihat di YouTube gitu ataupun di sosial media. Kemudian ini beliau juga adalah founder dari Ayam Gedebuk dan juga Min Choi. Nah, ketiga ini ada Prilly Latukonsina yang merupakan aktris dan juga singer dan juga sebagai bisnis woman juga ya. Ini founder daripada Nona Judes. Mungkin teman-teman yang pernah makan ya. Kemudian dari beberapa FNB lainnya juga. Nah, yang keempat ini ada Amanda Cole. Beliau merupakan founder daripada Sayur Box ya, salah satu startup yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman kita yang empat ini merupakan 30 under 30 Forbes di 2019. Jadi merupakan pengusaha ya pebisnis yang sukses di umur 30 tahun. Pebisnis muda ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sekarang, kalau dulu banget ya zaman-zaman orang tua kita, kalau pengen jadi pebisnis itu ya inovasinya masih sedikit gitu ya. Kalau sekarang kita bisa jadi content creator, bisa terima endorse, bisa jualan juga di sana. Nah, jadi banyak sekali nantinya yang bisa kita manfaatkan di dunia digital yang serba canggih sekarang, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini perkembangannya gitu ya, menurut data ini dari milenial dan Gen Z sebagai generasi online saat ini. Di populasi kita yang lebih daripada 270 juta lebih ya, kebanyakan penduduk milenial dan juga penduduk Gen Z, yang mana rata-rata kita semua udah menggunakan layanan internet. Nah, di sini mungkin masih ada yang belum menggunakan layanan internet, ya mungkin nggak ada lagi ya, karena kita sekarang
hampir semua orang udah kenal nih dengan layanan digital ini. Apalagi ketika pandemi, ini mengubah segalanya. Mungkin kita nggak pernah tahu dan kenal aplikasi Zoom gitu ya, nggak pernah kita gunain. Nah, ketika pandemi kan itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan kita bisa melaksanakan webinar secara online, secara daring, nggak perlu langsung tatap muka. Nah, teman-teman. Nah, perkembangan e-commerce pun juga ini semakin meningkat, yang mana akses e-commerce juga saat ini masih belum banyak digunakan oleh milenial dan Gen Z, yang mana kita bisa masih memanfaatkan dan ambil peluang di sana seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, kebanyakan juga ini yang muda, yang berkarya, yang berbisnis, teman-teman. Kebanyakan pengusaha-pengusaha online, pebisnis online itu mereka memulai bisnisnya juga melalui online. Nah, ini menurut data yang tercatat, penjual e-commerce di Indonesia itu berusia 21 sampai 30 tahun. Rata-rata teman-teman sini usianya berapa nih kalau boleh tahu? Ya, mungkin di atas 20-an ya teman-teman ya, mungkin juga di bawah 30-an. Nah, ini kenapa sih mereka pengen, wah, ada yang 17 nih ya. Wah, keren nih. Mungkin udah bisnis juga dari Sora. Apakah sudah bisnis? Oke, ada 2021 ya, teman-teman ya. Nah, kenapa sih mereka memulai bisnis gitu ya? Mungkin pengen menambah uang saku gitu ya. Wah, uang saku saya dari orang tua ini kurang. Ya udah saya cari penghasilan lainnya nih dengan berbisnis gitu ya. Ataupun pengen membiayai pendidikan sendiri ya, pengen mandiri gitu ya. Jadi pengen usaha secara online kecil-kecilan dulu seperti itu. Ataupun ini merupakan sebuah passion. Mungkin teman-teman senang banget nih dengan namanya bisnis, ada challenge sendiri gitu ya. Ada kepuasan sendiri kalau menghasilkan suatu produk, suatu jasa terkenal gitu ya, dikenal orang banyak, ada kepuasan tersendiri. Jadi ini merupakan suatu passion juga. Ini ada beberapa alasan mereka memulai berbisnis seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat gimana sih Kang Fadil kalau kita pengen berbisnis, apa aja sih peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan di tahun 2023 ini? Bahkan nih hampir selesai juga tahunnya ya teman-teman ya. Nah, transaksi di e-commerce itu bakalan tembus di angka 700 triliun di tahun ini ya teman-teman ya. Karena apa nih? Gitu ya. Karena marketplace ini merupakan platform belanja yang lebih efisien. Banyak sekali opsi-opsi pilihan produk yang bervariasi, dan juga teman-teman bisa meminimalisir biaya operasional toko. Kalau dulu kita, orang tua kita gitu ya, orang-orang dulu kalau pengen usaha, kalau pengen jualan, harus punya toko dulu, harus punya tempat dulu, karyawan dulu, pengen bisnis. Kalau sekarang ya kita cukup dengan di rumah aja udah bisa jualan, udah bisa berbisnis seperti itu. Dengan modal handphone udah bisa menghasilkan uang gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau pembelinya gimana nih Kang Fadil? Kalau apakah mereka masih menggunakan marketplace hingga saat tentu aja teman-teman ya. Nah, ini bisa efisien tenaga dan waktu. Mungkin dengan handphone aja sekarang kita udah bisa belanja, udah bisa scrolling produk, dan juga nggak terbatas waktu gitu. Sambil webinar saat ini teman-teman bisa belanja, apalagi hari ini 11.11 nih teman-teman gitu ya. Banyak sekali promo-promo cashback gitu ya yang bisa kita manfaatkan, yang ini juga bisa membantu para penjual, para pebisnis dengan jualannya bisa berkembang lagi gitu. Dan juga kita bisa meminimalisir pengeluaran, nggak perlu lagi misalnya ke toko, ke mall untuk belanja. Ini nggak usah bayar parkir, nggak usah ngeluarin motor dulu, bayar bensin dulu gitu ya, beli bensin dulu. Wah, ini sangat mudah banget gitu. Nah, teman-teman sini rata-rata apakah semuanya udah pernah ataupun sering menggunakan marketplace untuk belanja? Mungkin atau ini udah berapa banyak belanjanya di 11.11? Boleh nih di spill ya, udah berapa banyak nih belanjanya hari ini memanfaatkan mungkin gratis ongkir ataupun promo-promo. Wah, ini sering banget ya dari Farid, dari Sora. Wah, ini sering ya. Mungkin teman-teman pada sering juga lah belanja gitu ya.
Jadi orang konsumtif belanja pasti permintaannya juga bakalan banyak juga di marketplace seperti itu. Udah ada platinum member nih, ini pasti sering belanja nih, Hevila ya. Oke, nah teman-teman semuanya, kalau kita lihat ini ada berbagai macam tipe penjual berdasarkan model bisnis. Ada produsen, reseller, dan juga dropshipper. Mungkin ini nggak terdengar asing lagi ya di telinga kita ya. Kalau produsen pasti ini mereka memproduksi produknya sendiri gitu ya, riset barang sendiri, pasar sendiri, cari supplier bahan sendiri, punya brand sendiri gitu ya. Pun wah saya belum punya modal yang kuat nih, saya pengen reseller aja dulu nih, saya jualin barang orang lain. Saya beli, saya stok. Itu barangnya barang orang lain ya, brand orang lain saya stok. Kalau dropshipper sebenarnya sama aja konsepnya, tapi nggak perlu stok barang teman-teman. Jadi teman-teman cari supplier di kota-kota lain gitu ya, banyak produksinya, teman-teman kerjasama dengan mereka, teman-teman daftarin sebagai dropshipper, teman-teman jual gitu ya, mungkin teman posting fotonya, jadi nggak perlu stok barang. Kalau ada pesanan ya mereka yang suppliernya bakalan kirim. Nah itu sebenarnya saat ini kita nggak punya modal pun awal pun gitu ya, pengen kecil-kecilan kita bisa sebagai dropshipper juga. Nah teman-teman di sini apakah ada yang udah punya bisnis di sini? Apakah sebagai produsen kah, seller ataupun dropshipper nih di sini? Boleh ya di spill di kolom chat teman-teman sini, apakah semuanya udah punya bisnis sebagai produsen, reseller, dropshipper, atau sebagai buyer aja ya, ataupun sekarang kebanyakan belanja aja. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Ya, apakah semuanya udah menghasilkan cuan-cuannya sendiri? Kira-kira boleh banget ya di sharing-sharing. Karena ini kita sebenarnya nggak apa namanya, bebas aja di sini teman-teman. Kita semi formal aja sambil sharing-sharing. Wah, ini Muhammad Arif sebagai konsumen ya. Oke, dari suara nih udah jadi reseller buku karena tugasku. Oke, keren nih udah ya. Udah mulai berjualan nih, udah meskipun sebagai reseller. Nah, teman-teman nggak masalah gitu ya. Emang bisnis itu ya dimulai emang dari yang sederhana, yang simple sebelum kita mendapatkan posisi yang puncak. Itu bakalan kerasa, teman-teman, seperti itu. Wah, ini Hevila nih dari Frozen nih ya. Kalau boleh tahu produsen apa nih Hevila? Ya, biar di sini juga pada tahu ya. Barangkali nanti teman-teman kita sebagai ajang promosi juga ya. Wah, kalau mau cari buku nih ada di Sora nih. Boleh cari buku apa mungkin untuk kuliahnya, silahkan nanti gitu ya. Teman-teman nanti boleh kita sebagai promosi aja nggak masalah gitu, seperti itu. Nah, ini teman-teman, saya pengen spill juga ada beberapa produk UKM yang populer saat ini. Mungkin teman-teman sini yang pengen memulai bisnisnya gitu ya. Wah, Kang Fadil, saya pengen nih memulai bisnis, tapi saya nggak tahu nih produk-produk apa yang pengen saya jual. Produk-produk apa yang sekarang ini yang lagi viral, yang jadi populer kebanyakan. Nah, teman-teman ini saya pengen spill, ini ada beberapa produk UKM populer yang ada di marketplace. Mungkin kita nggak nyadar nih bahwasanya produk-produk ini merupakan produk yang populer, teman-teman. Ada dari segi hal frozen food ataupun makanan beku. Mulai dari bumbu, bahan makanan siap, cemilan, lauk, gitu ya. Ini merupakan produk yang populer. Mungkin kalau dulu kita nggak pernah ya bisa belanja, bisa makan, cari makanan secara online gitu ya. Sekarang banyak sekali platform-platform penyedia yang pengen belanja, pengen makan ya udah pesan gitu ya. Nah ini apalagi ketika pandemi itu banyak sekali terjual bumbu-bumbu dapur teman-teman. Kemudian dari segi hal fashion, baik pakaian wanita maupun laki-laki, dan juga bahkan aksesoris fashionnya pun juga ini menjadi populer. Ada dari produk kecantikan dan juga kosmetik, ya skincare organik, dan juga beberapa produk-produk dari brand-brand yang punya banyak reseller seperti itu. Terakhir ini adalah produk craft ataupun produk kerajinan ya teman-teman ya, mulai dari home decor dan juga kebutuhan rumah tangga. Nah ini mungkin teman-teman bisa menjadi inspirasi juga
juga kalau pengen memulai usaha, pengen produk apa, ini bisa kita jadiin panduan juga. Nanti teman-teman bisa lihat pangsa pasarnya seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman, saya pengen kenalan juga langkah Shopee untuk mendukung UKM-UKM, untuk mendukung penjual-penjual ataupun pemuda-pemuda yang pengen berbisnis di Shopee. Kita menyediakan berbagai macam program fasilitas untuk menunjang penjualan teman-teman, untuk menunjang bisnisnya teman-teman nantinya. Mungkin teman-teman udah pada tahu gitu ya, udah pada jualan mungkin. Kita ada program gratis ongkir yang mana subsidi ongkir ini ditanggung oleh Shopee ya teman-teman ya. Jadi kalau orang belanja dapat free ongkir, nah free ongkirnya itu Shopee yang bayarin, bukan dari penjualnya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman cukup daftarin aja tokonya. Nah, dan juga ada berbagai macam jasa kirim, mau produknya makanan, mau produknya mungkin nanti craft, nanti kita bisa pilih tergantung dari jasa kirim yang pengen kita aktifkan. Ada berbagai macam metode pembayaran dan juga penggunaan aplikasi yang mudah dan terupdate. Bahkan kita ada program ekspor hingga ke 7 negara. Nah, teman-teman di sini mungkin juga terkait apa namanya webinar kita pada hari ini gitu ya mengenai pasar bebas. Kalau sekarang kan kita nggak hanya bisa memasarkan produk kita di dalam negeri aja, bahkan ke luar negeri pun udah bisa. Nah, di Shopee sendiri keuntungannya teman-teman kita ada program ekspor. Jadi cukup jualannya di Indonesia di aplikasi biasa itu gitu ya, yang teman-teman sering belanja. Nanti teman-teman bisa diundang ke dalam program ekspor ataupun teman-teman bisa mendaftarkan tokonya agar menjadi bisa ekspor. Kalau produknya dikirimnya seperti biasa aja, gitu ya, dikirim seperti biasa aja ke gudang kita Jakarta. Nanti bakalan diteruskan ke luar negeri yang ada Shopee-nya. Ini banyak banget, salah satu ada beberapa, saya bakal berikan beberapa salah satu cerita menarik gitu ya, produk yang udah diekspor ke beberapa negara. Nah, komitmen kami dalam Shopee, dalam pengembangan penjual dan UMKM Indonesia, kita ada program Sobat UKM Shopee. Nah, seperti ini sebenarnya teman-teman hari ini kita kenalan ya gitu ya. Webinar pertama ini masuk ke dalam program pertama nih, Sobat UKM Shopee. Seterusnya kita ada namanya inkubasi bisnis juga. Nah, teman-teman mungkin hari ini kita juga relate nih, gitu ya. Inkubasi bisnis kita itu bernama adalah Bimbel Shopee. Jadi di sana nanti teman-teman ada proses, ada program berkelanjutan, teman-teman. Mungkin pengen ngembangin bisnisnya atau pengen belajar lagi lebih lanjut, nanti boleh banget masuk ke dalam program Bimbel Shopee. Nah, Mas Fadil, saya belum punya bisnis nih. Saya belum berjualan nih. Kira-kira boleh nggak ikutan? Boleh banget, teman-teman. Syaratnya apa nih, Mas Fadil? Bayar atau gratis nih? Gitu ya. Ini gratis ya, teman-teman ya. Tidak dipungut biaya untuk program inkubasi ini, teman-teman. Jadi nanti inkubasinya itu selama sebulan, ada 2-8 kali pertemuan kurikulum, teman-teman silahkan diikutin. Ya, dan ini sistemnya undangan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti boleh banget ikutan. Cukup tadi udah terdata, makanya tadi saya memberikan link pendataan dari Shopee. Dan juga teman-teman nanti silahkan aktifkan tokonya menjadi akun toko teman-teman. Biar bisa kita undang untuk program ini gitu ya. Cara aktifkannya gimana Mas Fadil? Cara buat tokonya gimana? Nah, nanti saya bakal jelasin ya teman-teman, kita bakal praktek. Jadi sebenarnya hari ini teman-teman kita nggak hanya sekedar webinar biasa aja, kita ada salah satu komitmen buat teman-teman ada hasil daripada program hari ini. Mungkin teman-teman sering ikut webinar, ya udah habis itu selesai gitu ya. Nah, teman-teman kita pengen teman-teman berkembang kembali gitu, berkembang lagi dan lagi ada hasilnya, nggak hanya sekedar belajar seperti biasa aja, ada prakteknya secara langsung seperti itu. Nanti kita bakal ada prakteknya. Kalau teman-teman pengen berbisnis, pengen jualan seperti apa, saya bakal spill nih caranya seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan di chat ini boleh teman-teman. Jadi teman-teman pada saat ini kalau misalnya ada pertanyaan
seputar program Shopee boleh banget ya. Silahkan ditanyakan, saya sembari menjawab seperti itu. Nanti kita teman-teman boleh juga lanjut ke dalam kampus Shopee. Jadi ini adalah komunitas seller Shopee yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman juga bisa join gitu. Dan juga kita ada sebenarnya kampus UMKM Shopee. Ini adalah pusat pelatihan kita secara offline. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar secara tatap muka, kita sekarang ada di 10 kota saat ini. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Solo, ya, ada di Semarang. Terakhir dulu kita buka baru di Bali. Nah, teman-teman, kalau mungkin ada di kotanya masing-masing, pengen belajar di sana boleh banget, ya, seperti itu. Jadi teman-teman, ataupun pengen kolaborasi bareng kita, Mas Fadil, saya punya komunitas nih, komunitas penjahit, ataupun komunitas kerajinan, pengen belajar mengembangkan bisnisnya, nanti boleh hubungi kita aja. Ya, kalau pengen teman-teman lainnya buat proses inkubasinya seperti itu, nanti boleh infokan aja ke kita. Nah, selain itu nggak hanya memberikan salah satu program inkubasi dari kita, teman-teman nanti bisa berkesempatan untuk ikut dalam program kampus Shopee tadi ya. Di sana banyak sekali tips dan trik, ada edukasi, ada program MUPI biasanya. Bahkan kita memberikan beberapa hadiah spesial khusus untuk anggota-anggota kita untuk meningkatkan penjualan teman-teman agar bisnisnya semakin berkembang nantinya seperti itu. Nah, di dalam bimbel Shopee di inkubasi kita ya tersebut ya, kita memberikan juga untuk teman-teman berbagai macam bentuk promosi. Mungkin ada tadi kayak mungkin produsen nih gitu ya, produknya lokal, mungkin produk-produk kerajinan gitu ya. Pokoknya produk-produk yang berbau lokal lah pokoknya. Kita bakal masukkan produk tersebut ke dalam Shopee Pilih Lokal. Kita bakal ini ya. Kalau teman-teman sering belanja ataupun sering buka Shopee, kan di sana ada Shopee Pilih Lokal. Nah, itu kan lihat produk UKM binaan, itu produknya kita promosiin di sana. Jadi kita pilih. Jadi teman-teman nanti kalau di Shopee ada nominasi program Shopee Pilih Lokal, silahkan diikutkan produknya agar kita masukkan di sana gitu ya, biar orang ngelihatnya juga semakin ramai, semakin tertarik juga. Nanti kita bakal kurasi mulai dari foto dan lain sebagainya. Nanti saya bakal berikan rahasianya gimana bisa ikutan di sana ya, gimana bisa. Nah, hari ini kita bakal belajar teknis juga nih teman-teman, agar proses daripada bisnis teman-teman bisa berjalan dengan lancar juga. Kalau produknya Muslim, ini masuknya ke Shopee Barokah. Kita juga kerjasama dengan pemerintah untuk menggalakkan produk Bangga Buatan Indonesia. Bahkan kita juga ada memberikan saldo iklan Shopee. Nah, ini buat performa yang bagus nantinya. Jadi teman-teman, ada program inkubasi gitu ya. Silahkan langsung diikutin aja programnya dan juga berbagai macam benefitnya. Kira-kira semuanya apakah tertarik untuk mengikuti teman-teman? Apakah tertarik untuk mengikuti kira-kira teman-teman program inkubasi ini? Kalau tertarik boleh dijawab di kolom chat. Kalau nggak tertarik, kita tidak lanjut. Bercanda ya teman-teman ya. Oke, banyak sepertinya menarik. Oke, sangat tertarik ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman pengen ngembangin bisnisnya ataupun pengen, Mas Fadil, saya belum punya bisnis nih, saya pengen belum jualan, saya belum punya produk, tapi saya pengen belajar. Boleh nggak ikutan? Boleh nggak nimbrung? Boleh banget ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman ikutin aja. Yang penting tadi udah terdata di kita di pendataan tadi. Dan juga jangan lupa mengaktifkan akun tokonya. Yang penting aktif aja biar teman-teman kita anggap wah ini serius nih pengen belajar gitu ya. Nanti kita bakal kupas tuntas daripada trik gimana nantinya teman-teman kalau udah punya usaha, udah punya bisnis ataupun sekarang udah punya bisnis, udah jualan, gimana produknya itu bisa laris, manis, laku gitu ya. Kita bakal kupas juga nanti di program bimbel. Nanti bakal ada tim-tim lainnya juga. Jadi nggak hanya saya sendiri, kita punya banyak tim di proses inkubasi tersebut ya teman-teman ya, seperti itu. Ada kita berbagai macam bentuk pemasaran kayak di tangga kembar, kayak Shopee Live, apalagi sekarang kan orang banyak live ya berjualan ya berbisnisnya.
Kalau kita lihat sekarang trennya saat ini seperti itu teman-teman, gitu ya. Dengan konten-konten yang menarik, mungkin di Shopee Video. Nah ini bisa membantu teman-teman memasarkan penjualannya, bisnisnya nanti melalui platform-platform ini. Wah, saya nggak bisa nih Mas Fadil caranya untuk Shopee Live. Saya nggak bisa nih membuat konten-konten Shopee Video. Gimana sih yang menarik? Tenang aja, di dalam program inkubasi bisnis Bimbel Shopee tadi, itu bakal diajari teman-teman semuanya. Jadi di sana itu teman-teman bakal banyak belajar mulai dari dasar gitu ya, menengah nanti sampai apa namanya intermediate. Teman-teman bakal diajarin juga nanti seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau saat ini teman-teman, wah saya masih newbie nih Mas Fadil, saya nggak bisa nih, saya masih gaptek nih gitu. Jadi jangan ada alasan seperti itu. Jadi kita memang belajarnya bakal bareng-bareng juga nanti seperti itu. Nah, teman-teman, ini saya ada salah satu cerita menarik ya dari pemuda asal Bandung yang punya bisnis. Ini sepertinya saya belum share suara, sebentar ya, saya ulangin lagi. Kita bakal dengerin seperti apa ceritanya beliau sukses berbisnis gitu ya di Shopee dengan produknya bisa diekspor ke luar negeri. Kita bakal dengerin sama-sama. Ya awalnya kita heran gitu ya, heran, tapi campur sama senang juga gitu. Jahitan saya bisa nyampe luar negeri. Awalnya sih saya produsen kulit jok motor berjalan 1 tahun, dan permasalahannya itu di cash flow, jadi si arus kasnya memang agak lambat gitu. Waktu itu susah sih jualan offline karena memang ya terbatas juga kan gitu kalau offline. Saya memilih usaha tas kanvas karena memang dari segi modal terbatas, beda dengan fashion lain gitu yang memerlukan variasi banyak gitu. Pelatihan kampus UMKM Shopee Export sangat membantu para seller buat mempelajari tentang strategi berjualan di luar negeri gitu. Sangat detail sekali gitu, dari mulai judul sampai pengiriman. Kita akan belajar mengenai cara mengatur tampilan toko, kemudian juga cara memproses pesanan, sampai dengan pemanfaatan fitur-fitur marketing yang tentunya juga nanti diharapkan mempunyai dampak positif nih bagi penjualan di seller-seller yang ada di Shopee. Ternyata ekspor itu sangat mudah karena memang dari segi bahasa kan ada translate-nya juga gitu. Terus dari segi toko di setting sama tim Shopee buat sesuai gitu di negara yang tentunya. Saya sudah berjualan ke negara di luar negeri itu Malaysia, Singapura yang paling banyak, terus Filipina. Ya awalnya kita heran gitu ya, heran, tapi campur sama senang juga gitu. Jahitan saya bisa sampai luar negeri. Ya awal-awal mah Agus yang Mawan katanya, itu jahitan Mawan katanya udah ke luar negeri. Saya nggak nyangka juga sih, akhirnya mimpi saya bisa terwujud dengan cepat gitu kan. Dan awalnya punya karyawan cuma 1, bertambah dan akhirnya sekarang sekitar 15 orang. Oke, nah tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Oke, itu adalah salah satu cerita inspirasi ya teman-teman ya. Merupakan pemuda ya yang berhasil nih mulai bisnisnya. Jadi teman-teman sekarang mungkin
terinspirasi gitu ya dengan cerita yang tadi, dengan Kangnya, "Wah, jahitan saya akhirnya nyampe luar negeri gitu ya, jadi ada kebanggaan sendiri. Mungkin teman-teman nggak masalah hari ini mungkin yang bisnisnya baru sebagai dropshipper mungkin reseller ya, barangkali besok udah punya cabang ya, udah punya produsen sendiri, udah gede gitu ya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita juga semua nantinya seperti itu. Oke, sebentar teman-teman. Oke, nah teman-teman semuanya, eh saya pengen kita hari ini ada dampak positif juga terhadap perkembangan apa namanya e-commerce dan juga untuk mendukung UKM yang ada di Indonesia, teman-teman. Dengan salah satunya ekonomi kita yang baik gitu ya, pertumbuhan yang pesat, pasti bisa memajukan bangsa Indonesia ini, teman-teman. Dimulai dari kita mungkin teman-teman semuanya membantu UMKM sekitar gitu ya, pasti banyak sekali teman-teman. Saya pernah dan juga merasakan teman-teman yang lainnya juga sharing-sharing, Mas Fadil saya belum bisa berbisnis nih, belum punya bisnis nih. Tapi di sekitar saya banyak sekali UMKM yang nggak bisa berjualan secara online. Kira-kira nanti saya bisa nggak ngebantu seperti itu? Ini sebenarnya bisa banget teman-teman. Mereka bisa memproduksi, tapi belum bisa apa namanya mengembangkan bisnisnya secara online. Taunya produksi. Nah, tugas kita sekarang gimana bisa membantu mereka seperti itu teman-teman. Nah, di inkubasi Shopee sendiri, nanti teman-teman pun bisa belajar lebih banyak lagi seperti itu. Nah, hari ini saya pengen sharing-sharing juga teman-teman bagaimana agar bisnis kita itu tepat sasaran. Bagaimana jualan kita itu tepat sasaran ketika orang mencarinya. Kalau kita jualan suatu produk gitu ya, kita nggak hanya berjualan produk itu aja, tapi juga bisa memberikan solusi bagi mereka. Dia solusi akan masalah dari mereka tersebut. Intinya adalah produk yang kita jual itu adalah solusi masalah bagi calon pembeli. Contohnya gimana nih? Mungkin tadi, waduh saya celana saya sobek mungkin gitu ya, atau baju saya udah sobek, itu kan sebenarnya masalah gitu ya. Saya pengen baju baru nih ke kampus nih, biar kelihatan lebih kece gitu ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya masalah bagi mereka. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan solusi bagi mereka tersebut gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lebih kepada menjelaskan spesifikasi produknya tersebut agar menjurus kepada keinginan mereka, manfaatnya mungkin, keunggulannya, dan juga teman-teman nanti bisa membuat harga produk yang kompetitif juga nantinya. Kalau produk yang kompetitif sebenarnya nggak perlu kita kayak saing-saingan harga gitu ya, nggak perlu perang-perangan harga yang lebih murah, lebih banyak terjual gitu ya. Itu sebenarnya bakalan mati nantinya kita sendiri, bakalan terbunuh. Kita bisa mungkin membuat kayak trik-trik voucher, diskon, itu banyak banget ya. Jadi kita bakalan nanti diajarin juga teman-teman mengenai akan hal ini seperti itu. Salah satunya ini gimana teman-teman bisa membuat jatuh hati ya calon pembeli tersebut pada produk yang kita jual. Nah, ini mungkin yang ada tadi saya lihat ada yang berbisnis ya teman-teman ya. Ada yang jualan juga nih kayaknya di Shopee sebagai reseller mungkin sebagai produsen. Nah, ini boleh dicatat juga ya teman-teman ya, boleh diaplikasikan juga gimana pembeli ini bisa jatuh hati dengan tampilan produk kita. Ataupun Kang Fadil, saya jualan di mana produk ini bisa ketemu ketika mereka mencari. Bisa mungkin bisa saya pengen teratas nanti gitu ya secara organik, itu nanti gimana sih caranya? Nah, teman-teman nanti boleh penggunaan daripada kata kunci di dalam judul produk ataupun nama produk tersebut. Nah, ini kita kasih rahasianya, ada rumusnya. Ini boleh di screenshot ataupun dicatat, tapi tidak boleh disebarluaskan karena materi kita ini sebenarnya private dan confidential. Tapi teman-teman boleh di screenshot tapi nggak boleh disebarluaskan. Nanti saya bakal memberikan beberapa materi shareable di grup WA kita ya buat peserta teman-teman yang bisa teman-teman aplikasikan nantinya kalau pengen berbisnis ataupun berjualan di Shopee gitu ya. Ini ada merek ataupun juga teman-teman punya brand sendiri, itu boleh nanti silahkan dibuat
sebagai kata kuncinya. Nama ataupun model produk dan juga spesifikasi produknya. Misalnya jualannya eh, produk fashion gitu ya. Model ataupun bahan ataupun ukuran itu boleh dijadikan kata kunci di sana. Misalnya nih ada Monelina celana kulot plisket wanita jumbo. Kan di sana itu ada kata kuncinya nih. Kalau orang pengen nyari produk, aduh saya pengen cari celana wanita yang ukurannya jumbo, bisa dapat nih nanti produk kita di pencarian mereka. Ataupun jualannya makanan, berat, rasa, kandungan bahannya itu boleh dijadiin kata kunci biar lebih bagus pencariannya. Kayak misalnya nih, melt selai coklat low kalori 300 gram gitu ya. Orang pengen cari coklat yang low kalori, yang 300 gram bisa dapat nanti pencariannya. Kemudian kalau perlengkapan rumah ataupun juga nanti produk craft, itu boleh seperti material produk, ukuran, fungsi, itu boleh banget teman-teman nanti cantumin di dalam nama produk tersebut ya, agar orang nyari produk kita bisa berkesempatan pencariannya lebih bagus daripada orang yang sekedar celana panjang gitu ya. Celana itu sayang banget nggak dimanfaatkan kata kunci yang bisa berpengaruh ke pencarian calon pembeli kita. Nah, kemudian juga foto produk yang menarik pembeli langsung klik produk kita. Karena sebenarnya di Shopee kita template-nya seperti ini dengan background berwarna putih ataupun polos. Ataupun kalau misalnya punya model, silahkan modelnya dengan background yang berwarna polos aja. Biar produk tersebut fokus ya. Kadang itu banyak banget nih yang menggunakan aksesoris gitu ya, banyak banget emblem-emblem lainnya. Ini bisa mengganggu teman-teman. Jadi teman-teman cukup menggunakan background berwarna putih aja itu udah bagus kok. Kalau pengen kayak ada variasi-variasi lainnya itu juga lebih bagus. Kayak dari segi hal foto detail, dari segi atas, bawah, samping, itu teman-teman boleh banget nantinya ya di apa namanya di foto lebih daripada satu, minimal 2 foto gitu ya, jangan 1 foto aja seperti itu. Kalau deskripsi produk gimana nih, Kang Fadil itu berpengaruh nggak? Berpengaruh teman-teman. Kalau produknya informatif ya pembeli juga bakalan yakin untuk check out produknya. Karena orang udah menerima informasi yang mereka inginkan. Nggak banyak tanya ya. Kalau paling tanya mereka, Kak, stoknya ready nggak ya? Ataupun kalau kita pengen buat aja, produk ready stock, silakan langsung di check out ya. Itu lebih bagus nantinya. Nah, teman-teman nanti bisa memanfaatkan kata kunci ya di 140 karakter awal di dalam deskripsi ini. Di Shopee itu juga bisa mengandung kata pencarian juga gitu ya. Baru kita menggunakan kata sapaan khas toko gitu ya. Welcome to our store. Halo sis, halo Gan gitu ya. Halo food lovers. Itu teman-teman bisa sesuaikan aja dengan karakteristik tokonya. Baru kita buat apa sih detail daripada produk kita tersebut. Kalau di dalam deskripsi itu nggak boleh dicantumin kayak informasi pribadi, kayak sosial media, nomor WA, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu bakalan dihapus nantinya. Dan juga jangan menyalin deskripsi orang lain agar apa produk kita juga nggak dihapus. Kalau sama itu bakal berpengaruh juga nantinya seperti itu. Nah itu teman-teman nanti bisa dimanfaatkan buat ini ya teman-teman ya, apa namanya nanti kalau teman-teman udah punya jualan, udah punya bisnis, pengen mengembangkan di Shopee ataupun saat ini teman-teman udah jualan, itu silahkan nanti di ini aja dibuat seperti ini. Saya pengen tanya di sini, apakah ada yang udah jualan di Shopee, teman-teman? Ataupun baru berjualannya di sosial media? Teman-teman boleh dijawab juga ya. Sekarang kalau teman-teman yang udah punya bisnis, platform mana yang sering teman-teman gunakan untuk berjualan, untuk berbisnis? Kira-kira platform mana aja nih? Nah, salah satu nanti persyaratan buat teman-teman pengen ikut daripada proses inkubasi Shopee sendiri, teman-teman harus mengaktifkan akunnya ya menjadi akun toko. Nggak masalah kalau teman-teman belum punya produk, boleh pakai produk apa aja ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman cari produk di Google, teman-teman screenshot, silahkan ini aja aktifkan akun tokonya.
dengan mengaktifkan mulai jual. Nah, kita bakal praktek ya, biar saya nggak hanya sekedar ngobrol aja, biar teman-teman nanti bisa ikut dalam program inkubasi. Mungkin ini sebagai tugas juga teman-teman, biar saya ngelihat di peserta webinar ini siapa saja yang berhasil, yang bisa menerapkan ilmu kita pada pagi hari ini. Ya, teman-temannya biar berhasil nih teman-teman. Nanti saya pengen lihat ya, ini boleh praktek juga teman-teman ya. Kalau teman-teman hari ini menggunakan laptop, boleh buka aplikasi Shopee-nya. Sekarang kita bakal praktek nih. Jadi biar ada hasilnya, nggak hanya sekedar webinar, udah lupa gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ada hasilnya daripada webinar kali ini, ada manfaatnya teman-teman ya. Syukur-syukur nanti teman-teman ketagihan untuk berbisnis, untuk berjualan. Nah, itu bisa menambah cuan juga nih teman-teman gitu ya. Itu kemarin saya pernah di Japri, Mas Fadil, ini ada yang belanja di toko saya hari ini, habis ini saya perlu ngapain nih? Nah, jadi teman-teman beliau coba-coba aja, akhirnya ada yang ngechat mau beli gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau nanti kita coba-coba aja, kita buat simulasi aja ya. Kalau teman-teman buat simulasi, ada orang belanja, bilang aja stoknya habis gitu ya. Jadi mereka bakal batalkan pesanannya. Bilang aja seperti itu. Jadi hari ini kita simulasi aja buat toko. Ya, biar teman-teman berhasil di program webinar kali ini, dan juga ada salah satu manfaatnya. Oke, teman-teman bisa buka aplikasi Shopee-nya. Buka di bagian menu saya. Di sana cari bagian mulai jual. Saya bakal buka juga nanti aplikasi Shopee saya ya. Teman-teman, mungkin kalau misalnya nanti nggak sempat untuk prakteknya, silakan nanti habis webinar ini saya bakal berikan materi terkait daripada ini ya, prakteknya ya. Nah, teman-teman nanti cari tombol saya, mulai jual, terus mulai pendaftaran, teman-teman buat nama toko. Nama toko bisa aja teman-teman ya. Misalnya saya pengen buat nama toko saya Fed Official Shop gitu ya, ataupun toko oleh-oleh khas Bandung gitu ya. Teman-teman nanti boleh buat aja. Ini sebagai simulasi dulu aja ya teman-teman ya, karena nama toko juga sebenarnya ini nanti bisa dirubah ya teman-teman ya. Nggak, kalau misalnya hari ini belum terpikir, nanti kok ini bisa diubah kok. Alamat, boleh alamat rumah, jasa pengirimannya boleh dipilih aja satu ataupun dua ataupun beberapa yang support gitu ya. Masukkan emailnya, nomor teleponnya, dan juga bakal upload produk. Kalau udah upload produk, baru kirim, itu teman-teman udah aktif akun tokonya. Nah, itu yang pengen kita nanti, tanda keseriusan teman-teman, tanda keberhasilan teman-teman, nanti kita bakal undang teman-teman di program inkubasi bisnis Shopee sendiri, seperti itu. Ya, untuk mendapatkan berbagai macam benefit-benefit yang udah kita share gitu ya. Nah, teman-teman, saya bakal buka ya caranya tadi ya, sebentar. Nah, karena waktunya terbatas ya teman-teman ya, mungkin saya agak cepat aja. Teman-teman nanti bisa praktek sendiri saja karena waktunya terbatas. Sebentar. Nah, tadi teman-teman lihat tampilan ini. Pokoknya di bagian mulai jual, mulai pendaftaran, isi nama toko, pengiriman, baru klik selesaikan gitu ya. Nah, diselesaikan ini teman-teman nanti bakalan berpindah kepada menu untuk upload produknya. Menunya seperti apa? Saya bakal share. Menu nanti bakal seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Menunya bakalan seperti ini. Teman-teman nanti isi aja yang bertanda bintang-bintang merah ini ya. Setelah foto, isi berbintang-bintang merah ini. Jadi ini tahapan kalau kita udah selesai pendaftaran tadi. Coba saya masukin foto deh. Coba saya jualan misalnya keripik cireng gitu ya. Ini juga saya simulasi ya teman-teman ya. Oke. Misalnya nama produk kita buat tadi brandnya nih, brand daripada brand Sikaya nih. Sikaya keripik cireng goreng gitu ya. Pedas 100 gram. Nah, ini foto sampulnya teman-teman, cari yang terbaik ya, kita pindahin aja. Nah, seperti itu. Oke.
Jadi kita udah ngelihat. Oke. Nah, deskripsi produknya teman-teman nanti silahkan dibuat. Saya udah buat sebelumnya, saya tempel aja. Ya. Oke, yang penting ya ini kadang saya berbuang waktu, saya pengen cepat aja, isi aja yang berbintang-bintang merah ini teman-teman. Berbintang-bintang merah ini di sini gitu ya. Mereknya kita buat tidak ada merek di sini nantinya. Oke. Kemudian teman-teman terus masa penyimpanannya. Oke. Harganya ya, tuh harga kita buat misalnya 15.000. Terus stoknya misalnya 50 gitu ya. Ongkos kirimnya kita buat misalnya eh ini berat produk ya. Berat produk adalah berat produk yang kotor, bukan yang bersih ya. Tadi 100 gram. Kalau 100 gram nanti tambah ke packing berapa? Nah, misalnya kita tambahin aja 180 gram. Gitu ya. Baru kita klik jasa kirimnya, nantinya kita bisa pilih lagi jasa kirim lainnya, mau JNT ataupun mau Gosen, kita nanti bisa pilih kok. Jelas kita buat dulu simpan aja, udah langsung ditampilkan aja seperti ini teman-teman. Kita cek lagi, kalau udah muncul di sini, gitu ya, tampilkan langsung, udah kita kirim, nanti kita kirim ya teman-temannya kalau di awal-awal berjualan, kita kirim, nanti produknya sudah live, ini orang udah bisa belanja. Nah, teman-teman yang punya bisnis seperti ini, bisnis UMKM atau teman-teman sekitarnya, tetangganya, kalau pengen dibantukan jualan sebenarnya bisa banget gitu ya. Jadi ini akun tokonya udah aktif teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa berjualan juga gitu ya. Untuk tahapan selanjutnya, gimana caranya laku, gimana caranya pasang promosi, dan lain sebagainya. Tenang aja, nanti bakal ada proses-proses inkubasi dari kita, teman-teman. Jadi teman-teman nanti boleh silahkan mulai aja pendaftaran. Kalau misalnya Mas Fadil, saya belum punya produk nih, saya cari di Google, boleh nggak? Boleh. Ataupun teman-teman nih, saya kasih produk tadi ya, teman-teman juga boleh banget. Nanti silahkan cari aja seperti itu. Nih, coba ya teman-teman, saya pengen ngelihat nih teman-teman di sini apakah nanti ya berhasil atau enggak ya, boleh di-share aja linknya. Saya pengen ngelihat nih pesertanya berhasil atau kalau ada kendala nanti boleh ya teman-teman ya. Di ini saya sediain produk nih teman-teman. Saya sediain produk, teman-teman nanti boleh pakai produk itu aja nggak masalah. Untuk deskripsi nanti boleh di ini aja. Deskripsi teman-teman nanti boleh di apa ya? Disesuaikan aja. Saya udah kasih juga di dalam grup WA. Silahkan nanti praktek biar nanti teman-teman ada hasil daripada pelatihan hari ini. Jadi saya pengen melihat teman-teman nantinya bisa berhasil juga. Barangkali karena kan kalau kita tidak terdorong seperti ini, kita nggak bakalan bisa mencoba ya teman-temannya. Webinar ya udah habis itu hilang. Jadi teman-teman mesti terdorong, wah ternyata enak juga ya seperti itu. Kalau saya pengen jualan jasa nanti bisa nggak Mas Fadil? Misalnya saya punya keahlian desain, saya punya keahlian edit foto gitu ya, pengen ngeditin foto, background berwarna putih, merah. Itu sebenarnya banyak banget seperti itu teman-teman. Banyak banget orang jualan jasa seperti itu bisa. Ya, jadi itu sebenarnya bisa banget. Coba teman-teman searching di Shopee, jasa edit foto background berwarna biru, itu banyak banget terjualnya. Itu banyak banget. Jadi kita bisa menjual hal-hal yang seperti itu nantinya. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan teman-teman di kolom chat sebelum saya pindah ke sesi berikutnya? Di chat dulu ya sebelum saya ini ke sesi berikutnya. Sebentar. Tadi kayak Punten Kang Fadil, untuk sesi tanya jawab ada sesi setelah materi. Setelah materi sesi selesai materi baru- ya. Iya. Oke, ya siap. Sebentar. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di dalam proses inkubasi kita tadi, gitu ya, nanti bakalan diajarin teman-teman berbagai macam modul-modul
apa namanya program-program dan juga pelatihan-pelatihan. Hari ini teman-teman kan sudah belajar nih tadi mengaktifkan tokonya, gitu ya. Nanti kalau misalnya lupa menunya di mana, boleh tanyakan aja di dalam grup WA. Jadi di dalam grup WA itu kita boleh banget berdiskusi. Salah satu program inkubasi kita juga teman-teman ya, sebelum teman-teman nanti masuk ke dalam proses bimbel Shopee nantinya selama sebulan. Cukup tadi aktifkan aja akun tokonya dengan upload produk yang minimum 1. Kita bakal undang teman-teman ke dalam program inkubasi dan pelatihan bimbel Shopee selama sebulan. Ada kelas pelatihannya 2-8 kurikulum per bulan. Nanti teman-teman bisa berkesempatan ikutan dalam campaign Shopee Pilih Lokal untuk produk lokal. Dan kita pengen semuanya bisa sukses berjualan, bisa sukses berbisnis di Shopee bersama kita. Amin ya teman-teman ya. Semoga nih yang tadi ikutan webinar ini dari awal hingga akhir, saya doakan teman-teman menjadi pebisnis yang sukses, pebisnis yang hebat, produknya dikenal sampai ke luar negeri. Amin ya teman-teman ya. Nah itu dari kita hari ini teman-teman. Semoga membantu teman-teman untuk memulai bisnisnya ataupun tadi yang udah punya bisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Jangan lupa untuk satu lagi nih. Ini ada salah satu juga perjalanan daripada UMKM bintang kita yang sukses di bidang fashion. Buka toko di Shopee di tahun 2020, terus gabung inkubasi kita bimbel Shopee, jadi penjual star gitu ya, penjualannya banyak, lulus bimbel Shopee, kenaikannya juga lumayan banyak gitu ya ini, dan kita undang di program di ajang award kita ya, Shopee X Jakpreneur Local Hero Export di 2021. Mungkin besok teman-teman ya bisa kita undang ketika teman-teman nantinya bisa menjadi pebisnis yang sukses. Amin ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk mengisi link pendataan kalau pengen ikut daripada program inkubasi bimbel Shopee nantinya ya. Kalau nggak terdata teman-teman nggak bakalan bisa kita undang ya. Linknya udah kita share sebelumnya juga di dalam grup WA. Saya bakal share lagi ya untuk mengingatkan teman-teman di Muda Berdaya 01. Jangan lupa untuk pilih event kita pada hari ini. Oke, sekian dari saya. Nggak kerasa sekitar 1 jam ini ya teman-teman ya. Saya ngomongnya mungkin teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan mungkin terkait membangun bisnisnya bersama Shopee. Monggo silahkan, kita bakal buka sesi tanya jawabnya. Saya serahkan kembali ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Fadil. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan pemateri dan materi yang sangat menarik dari Kang Fadil, sekarang saatnya kita masuk di sesi tanya jawab nih. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dibantu untuk dibacakan kepada pemateri kita. Silahkan teman-teman. Baik, dari Kak Farid, silahkan bisa diaktifkan mic-nya. Baik, saya izin bertanya mengenai dropshipper. Kira-kira keuntungannya berapa persen itu untuk, kan di Shopee itu kita bersaing harga gitu ya, semurah-murah mungkin dia tuh akan dapat rating tertinggi gitu. Biasanya perilaku konsumen tuh mencari yang termurah, dan yang termurah tuh semuanya ada di e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia. Nah, aku tuh penasaran kalau misalnya itu dropshipper itu berapa persen itu yang ambil banyak, ataupun yang enggak dropshipper kira-kira berapa persen gitu untuk ambil keuntungannya dari persaingan harga tersebut. Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih sebelumnya dari Farid yang udah bertanya. Pertanyaan yang bagus banget mengenai dropshipper gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya saya pengen kasih tahu juga di Shopee itu banyak sekali penjual-penjual dropshipper gitu ya. Yang artinya mereka nggak punya produk sendiri, jualin barangnya orang lain gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini harus kenali dulu gimana cara berjualan secara dropshipper sendiri
Kita cari supplier barang gitu ya, yang punya banyak barang mungkin, yang udah punya stok barang, ataupun cari di satu kota gitu ya, yang sentral mungkin kayak mungkin Jakarta, di Bandung, kota-kota besar yang proses pengiriman cepat, mau kemana-mana juga dekat. Nah teman-teman cari itu gitu ya. Dan juga sebenarnya di Shopee itu kalau perang-perangan harga semurah-murah mungkin itu bakalan mati teman-teman gitu ya. Eh, Kalau ditanya berapa persen yang bakalan kita pengen dapetin itu tergantungnya teman-teman. Kan kita sendiri yang pengen cuannya berapa persen. Misalnya nih harga di kita ambil di supplier itu misalnya 50.000 mungkin gitu ya. Ya kita misalnya pengen up-nya 70.000, pengen up-nya 80.000 gitu ya. Itu terserah kita aja berapa pengen yang kita ambil marginnya seperti itu. Nah pertanyaannya kita mau untung banyak ataupun mau untung sedikit ataupun hanya mencari kuantiti agar keuntungannya banyak gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada beberapa produk yang eksklusif ya, penjualannya nggak banyak tapi untungnya banyak. Ada produk yang biasa-biasa aja yang kayak receh-receh produknya, untungnya dikit tapi kita mainnya kuantitas gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman di bimbel Shopee sebenarnya bakal diajarin juga teman-teman mengenai hal ini gimana teman-teman bisa menyeting harga, bisa memainkan harga agar kita mendapatkan keuntungan yang banyak juga nantinya seperti itu. Di Shopee sendiri juga nanti teman-teman kan ada salah satu program gratis ongkir, ada program cashback voucher yang bisa kita manfaatkan nanti di sana gitu teman-temannya. Kalau kita lihat Mas Kang Fadil, kalau kita jualan Shopee nanti ada nggak nih biayanya, ada nggak nanti potongannya, itu perlu kita perhatiin juga gitu ya. Kalau jualan Shopee itu masih gratis selama itu masih 50 orderan, itu nggak bakalan dipotong teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jualan ada orderan pertama, kedua, ketiga itu masih gratis. Nanti kalau misalnya orderannya lebih daripada 50, itu tergantung produk yang kita jual. Ada kategori A, B, C, itu nanti dipotong sekitar 2,8 sampai dengan 3% ke atas. Tergantung nanti daripada apa kayak kita star seller, Shopee Mall juga nanti itu tergantung. Jadi kita nanti bisa up berapa yang pengen kita up sesuai dengan pengen yang margin yang kita dapatkan aja seperti itu. Banyak sekali orang yang kadang, wah saya satu produk saya nggak pengen up nih, saya pengen terjual dulu aja. Tapi produk lainnya saya pancing ini biar produk B ini bisa terjual. Ada juga seperti itu teman-teman. Jadi itu kita ada satu produk yang bisa kita jadiin hero ya, biar terjual banyak, yang lainnya kita ambil keuntungan dari satu. Jadi ada subsidinya. Itu bisa kita akalin nanti seperti itu. Kalau tadi yang persenannya tergantung teman-teman pengen berapa banyak teman-teman mengambil cuannya seperti itu. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Mohon maaf ya di sini lagi sudah azan ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada suara yang kurang berkenan mungkin kita nanti tunggu sebentar. Di sini juga lagi azan, jadi tunggu sebentar ya.
Baik, sudah selesai azannya, bisa dilanjut ya. Tapi sebelumnya bagaimana dengan Kak Farid? Apakah jawaban dari Kang Fadil sudah dapat diterima? Mungkin saya tuh agak penasaran. Misalnya kayak si tokonya itu kalau udah ada di udah terdaftar di Shopee itu bukan termasuk dropshipper atau bukan ya? Atau si tokonya itu emang nggak ada, jadi kita ngambil dari toko sana gitu. Gimana untuk stok stok ya? Tokonya gitu. Jadi tokonya itu kita ngambil toko yang nggak terdaftar di Shopee. Jadi kita ngambil di sana atau gimana skema dropshipper itu sebenarnya? Oke, skema dropship seperti Shopee sebenarnya kita nggak bisa dropship dari toko Shopee jualan di Shopee lagi, itu nggak bisa. Misalnya kita ngambil di Shopee jualan di Shopee lagi nggak bisa, kecuali kita reseller, kita beli, kita stok sendiri baru jualan, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau dropshipper kita cari suppliernya di platform lain kayak di website, tapi bukan dari e-commerce ya, kayak di website. Misalnya mereka punya website nih, kayak sekarang banyak banget kayak produk skincare yang punya sistem dropshipper. Kita tanya dulu, Kak, ini ada dropshippernya nggak? Bisa saya berjualan di Shopee nggak? Kata mereka bisa. Oke, teman-teman nanti minta alamat mereka, kayak alamat ada kecamatannya dan lain sebagainya. Ini teman-teman masukin ke dalam aplikasi Shopee. Nah, teman-teman ambil produk foto-fotonya di web mereka, atau kadang mereka punya kayak grup WA tersebut gitu ya, untuk men-share produk-produk mereka di sana. Dengan harga yang segini, ya teman-teman bisa up gitu ya, beberapa persen nantinya. Nanti kalau misalnya tanyakan juga jasa kirimnya. Jasa kirimnya mereka gunain apa aja yang mereka biasa buat antar. Itu teman-teman aktifkan di Shopee. Seperti itu. Nah, kemudian dua yang teman-teman tanya tadi ya. Kemudian di dalam deskripsi kita, teman-teman untuk ketersediaan stok silahkan chat admin terlebih dahulu. Agar kadang orang tanya dulu mereka sebelum mereka belanja. Takutnya mereka langsung check out, langsung bayar, stoknya nggak ada. Jadi mereka tanya dulu ke kita balas aja, oke Kak, kita cek ke gudang terlebih dahulu ya. Baru teman-teman tanya ke suppliernya, Kak ini produknya ada nggak? Kalau mereka produknya ada, teman-teman informasikan ke mereka, ke calon pembeli tadi, mereka bakalan check out, resinya tersebut nanti bakal otomatis ada di Shopee. Nah, resi tersebut teman-teman berikan ataupun kirim ke suppliernya biar mereka nanti tempel ke paketnya. Jadi itu bakalan otomatis nanti biar kebaca sistem di Shopee bakalan berubah, nanti bakalan dikirim seperti itu. Jadi intinya kita lihat dulu nih suppliernya, apakah mereka support dropshipper untuk berjualan di platform lain atau enggak. Itu. Tapi sebenarnya kebanyakan dropshipper juga pasti mereka mencari produk-produk di kayak di website ataupun di IG gitu ya teman-teman ya. Terima dropshipper reseller. Nah, itu teman-teman silahkan kerjasama aja sama mereka. Tanyakan dua hal tadi kayak alamat pengiriman yang dari kecamatan mana biar teman-teman bisa masukkan alamat tersebut di alamat toko teman-teman di Shopee seperti itu. Itu ya. Baik, terima kasih Bagaimana, atas jawabannya. Kang Farid? Sudah menjawab. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom komentar. Ya. Saya izin membacakan pertanyaan dari Sora Gaumi. Izin bertanya, Kang, ada pengalaman dari saya. Saya pernah pesan Polaroid sekitar 200.000 dan 100 pieces, Kang. Tetapi saat itu di chat sama adminnya kalau dia cuma dapat 15.000. Kok bisa begitu? Kalau dipikir-pikir, harusnya dia mendapatkan sekitaran 100.000. Tapi karena saya CO dan memakai gratis ongkir, tiba-tiba seller ini hanya mendapatkan 15.000 keuntungannya. Penyebabnya apa ya, Kang? Jadi kami yang baru memulai juga bisa belajar. Saya jadi merasa bersalah, Kang, ke sellernya. Kok cuma dapat 15.000 dan seharusnya 100.000 ke atas. Terima kasih. Maaf nih kepanjangan katanya pertanyaannya. Oke, terima kasih Sora untuk pertanyaan ini bagus banget ya. Udah tertarik nih, udah memulai. Mungkin ada ketakutan-ketakutan kayak gini. Waduh, saya nanti kalau jualan bisa rugi nih kalau kayak gini gitu ya. Nah, ini mungkin sebenarnya kurang pemahaman saja teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin ada berbagai kesalahan yang dilakukan oleh seller tadi. Mungkin dia salah memasukkan berat produknya. Mungkin tadi mereka jadi teman-teman berat produk tersebut hitungnya per pieces ya.
Itu teman-teman masukkan dan berat produk tersebut berat produk yang kotor. Itu satu. Kemudian kalau produknya gede, dihitung apa panjang kali lebar kali tingginya itu. Kadang di jasa kirim itu mereka hitungnya adalah volume, bukan berat lagi. Tadinya 1 kilo, akhirnya kena volume jadi 2 kilo. Akhirnya sekilo ini penjualnya yang nombok karena dia nggak setting panjang kali lebar kali tinggi tadi. Itu juga. Kemudian ataukah dia juga mengaktifkan saya menanggung ongkos kirimnya. Kan kalau ongkos kirim itu ditanggung oleh Shopee kalau subsidinya ya. Kemudian oleh pembeli jika ada kelebihan. Mungkin dia mengaktifkan itu juga. Kemudian apakah dia mengaktifkan fitur-fitur lainnya juga, layanan yang lagi, bisa kayak gratis ongkir ekstra, ataupun cashback ekstra, itu sebenarnya ada biaya layanan. Itu sebenarnya kalau nggak diaktifkan nggak salah. Tapi kalau kita aktifkan, itu ada biaya layanannya. Jadi kita bisa up lagi, misalnya biaya layanannya kayak 4%, ya udah kita up lagi harganya 4%. Seperti itu juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin dari segi hal apa namanya si seller ini banyak kesalahan yang tadinya mereka input ini akhirnya dia salah. Tapi kalau misalnya teman-teman nantinya kalau misalnya apa kok saya pendapatannya seperti ini ya, kok ini ada potongan-potongan seperti ini, ada apa-apa aja ya teman-teman bisa kok nanti informasikan ke CS gitu ya. Apa namanya ini potongannya dari mana aja, kesalahannya dari mana aja, biar besok nggak terulang lagi. Di program Bimbel Shopee tadi sebenarnya teman-teman kita memang mengajarin dari hal dasar tadi. Jadi kan kita udah belajar nih apa produk, gimana nanti kalau ada pesanan gimana, biar teman-teman ada step-step dari awal hingga akhir begitu teman-teman yang bisa teman-teman ikutin nantinya. Mungkin tadi ada berbagai macam yang kesalahan reseller yang tadi yang dia lakukan seperti itu, gitu ya. Baik, terima kasih Kang Fadil. Bagaimana dengan Teh Sora? Apakah sudah bisa menjawab? Jika iya, silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizkia. Ya, jadi terima kasih Kang Fadil atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Saya tertarik untuk mengikuti bimbel Shopee, tetapi saya masih berkuliah dan takutnya sudah mendaftar malah tidak dapat mengikuti. Maka dari itu sebenarnya bagaimana sistem bimbel Shopee ini? Terima kasih. Bagaimana nih Kang Fadil nih? Wah, juga tertarik dan ikutan ya program inkubasi Bimbel Shopee. Nah, teman-teman, tadi yang seperti saya paparkan bahwasanya program inkubasi Shopee ini adalah program daripada program lanjutan hari ini yang teman-teman pengen serius gitu ya. Nanti itu ada 1 bulan, bakal ada nanti sistemnya teman-teman bakalan diundang. Ini sistem undangan teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi yang udah mengisi link pendataan, isi aja. Terus nanti aktifkan tokonya, tadi minimum 1 upload produk, bebas produknya apa aja. Nanti bakalan diundang, dimasukkan ke dalam grup WA. Di dalam grup WA tersebut, teman-teman bakalan berkumpul dengan UMKM-UMKM lainnya, penjual-penjual lainnya, produsen-produsen lainnya, distributor-distributor lainnya dalam satu grup. Nanti boleh kenalan di sana, ya teman-teman bisa sharing-sharing juga di dalam situ nantinya. Nah, jadi dalam grup WA. Terus nanti kelas-kelas pelatihannya itu bakal di dalam grup tersebut. Wah, Mas Fadil, saya kuliah nih. Kalau saya nggak ikut, nanti gimana? Sebenarnya teman-teman tergantung ketersediaan teman-teman aja. Waktunya bisa, ya udah ikutin. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Bilang aja izin gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Tergantung teman-teman aja. Yang penting ikut aja teman-teman. Kita nggak mesti teman-teman harus ikutan 1 bulannya itu. Ya nggak mesti teman-teman. Kapan teman-teman bisa, ya silakan diikutin. Kalau misalnya intinya yang keuntungannya teman-teman bisa tanya jawab juga di sana ke dalam grup tersebut. Ada tim Bimbel Shopee nanti bakalan mendampingin teman-teman. Misalnya, kok saya salah ini nih, gimana salahnya? Kak, saya mau buat ini gimana caranya? Di sana bakal ada tim Bimbel Shopee yang bakalan membantu teman-teman. Tenang aja. Kalau misalnya terkendala kuliah, ya udah, mungkin pertemuan berikutnya silakan ikutin gitu ya. Jadi nanti bakal ada hari-hari berikutnya buat teman-teman untuk ikutan. Yang jelas hari ini teman-teman tadi udah ya
terdata di kita, udah upload produk, silahkan nanti terundang, mau ikut, mau enggak, boleh, bebas aja. Ya, jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman kalau bisa hari ini upload produknya dalam waktu 1 minggu ini ya. Kita kasih waktunya. Kalau nanti misalnya kendala, ada kesalahan, lupa menunya di mana, kita ada dalam grup WA, saya ada di sana, tanyakan aja. Biar teman-teman nanti bisa ikut dalam program inkubasi kita, seperti itu. Gitu ya. Boleh teman-teman silahkan ambil aja ilmunya nanti di sana. Buat tadi yang udah semangat banget ya untuk belajar, bebas banget ya teman-teman ya. Saya senang banget buat teman-teman yang di sini yang semangat mau belajar, mau berkembang bareng ya. Ambil aja ilmunya, boleh ikutin aja, nggak mesti harus teman-teman udah punya bisnis. Yang mau memulai pun sebenarnya bisa banget seperti itu. Gitu ya. Semoga membantu. Baik, terima kasih Kang Fadil. Bagaimana dengan Teh Rizkia? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, baik. Terima kasih. Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan yang terakhir dari Teh Rizkia itu menjadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita di siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Kang Muhammad Fadil, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan benar-benar membuat kita tertarik untuk join di Bimbel Shopee ini. Nah, teman-teman, dari awal sampai akhir pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh Kang Fadil ini membahas tentang Shopee, ya bagaimana kita sebagai seorang pemuda berperan, berkarya, dan berbisnis, kemudian bagaimana berjualan di Shopee, kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana mengaktifkan toko di Shopee, kemudian dijelaskan juga tentang Bimbel Shopee, dan bahkan kita diajak nih teman-teman untuk sama-sama dalam seminggu ini bisa upload produk dan kita bisa aktif di Bimbel Shopee ke depannya. Terima kasih banyak Kang Fadil atas pemaparan materi yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah berantusias untuk bertanya dan mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin belum bisa menyampaikan pertanyaannya, disampaikan pertanyaannya di sesi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Kang Muhammad Fadil yang telah mengisi materi yang begitu menarik. Tak lupa juga kepada para panitia dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti dan menyimak seminar kita kali ini. Saya Nirmala Ayuningtya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Teh Nirmala. Kendali acara akan saya ambil alih. Para hadirin, tidak terasa sesi webinar kita telah usai terlaksanakan. Maka dari itu, sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Saya selaku Master of Ceremony izin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kami yang hebat, yaitu Kang Muhammad Fadila. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi dari kami, selanjutnya kita akan beralih kepada sesi pemberian sertifikat untuk narasumber kita. Sertifikat kepada Kang Muhammad Fadila selaku narasumber dalam webinar Bisnis Digital Membangun Inkubator Bisnis Digital di Indonesia akan diserahkan oleh Kang Fadel selaku Project Officer webinar kita kali ini. Kepada Kang Fadel, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih terhadap Kang Fadilah atas kesempatannya dan bersedia untuk menjadi narasumber di acara kami. Terima kasih banyak. Berikut sertifikat dari kami. Baik, terima kasih banyak untuk apresiasinya untuk webinar kita pada pagi hari ini. Saya terima virtual sertifikatnya. Semoga ini menjadi salah satu manfaat buat kita semua sharing-sharing kita pada hari ini ya. Terima kasih saya sekali lagi ucapkan. Baik, terima kasih juga Kang Muhammad Fadilah. Itu dia tadi pemberian sertifikat untuk narasumber kita pada hari ini.
Kemudian, tidak lupa juga kami sampaikan apresiasi kami yang sebesar-besarnya kepada moderator kita yang telah memandu jalannya sesi webinar pada hari ini, yaitu Teh Nirmala Ayuningsih. Pemberian sertifikat untuk Teh Nirmala selaku moderator pada sesi webinar hari ini akan diberikan oleh Kang Fadel Imam Mutakin selaku Project Officer pada webinar kali ini. Kepada Kang Fadel, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Nirmala atas kesediaannya untuk menjadi moderator di acara kami. Sama-sama, semoga kedepannya bisa bergabung bersama kembali. Usai sudah segala rangkaian pada hari ini. Akan tetapi, sebelum mengakhiri acara, saya mengajak segenap peserta, panitia, dan juga narasumber untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Untuk para hadirin yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya, karena sekarang kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Kepada panitia yang mendokumentasikan, dipersilahkan untuk mengambil alih. Oke, saya coba screenshot ya. Saya tunggu 1 menit lagi deh. 2 menit. Satu, betul ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah mendokumentasikan acara kita hari ini. Sayang sekali sesi foto bersama tadi menjadi penutup pada acara kita hari ini. Saya mewakili segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berkenan untuk hadir dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada moderator serta para peserta yang tentunya telah turut serta berpartisipasi secara aktif dalam acara kali ini. Dengan ini, saya memohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Jennifer Angelique selaku Master of Ceremony pada acara webinar Bisnis Digital Membangun Inkubator Bisnis Digital di Indonesia hari ini, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kepada para peserta dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting.
Ini Ini berarti udah kita panitia mau semua kok. panitia semua ya? Oke. Dari Rizkia dulu atau Bang Bara mau kasih apa? Dari kalian dulu Nggak aja, lagi Bang. aja sih. Oke, aku ya. Aku makasih banget Kayak ya ke kayak aku ya. apa ya, dari kemarin tuh kayak ada aja kayak problem-problemnya, bahkan tadi di pagi hari tuh sampai Teh Sarah ya sih nggak bisa datang, kayak ada aja gitu ya. Udah hari H loh padahal. Aku tadi sih mau ngucapin makasih dulu ya ke Teh Rizkia kayak nggak ngelepasin gitu aja gitu. Ikut turun ke Bang Bara, ke Teh Eca juga gitu. Aku makasih banget. Nggak kebayang sih kalau misalnya aku sama SFL doang gitu. Aku kayak udah gila ngatur-ngatur satu-satunya. Aku mau ngucapin makasih banyak, terutama kayak Jennifer, dia bagus banget MC-nya saat ini. Terus kayak Nirmala, dia bersedia mepet, mepet jadi pengganti Imam Taufik. Aku mau ngucapin makasih banget. Mungkin dari aku itu aja. Alhamdulillah sih dengan penelitian sedikit ini kita bisa sampai 62 pendaftar dan 32 yang hadir. Menurut aku itu udah lumayan lah. Mungkin dari Akang Presi mau kasih sambutan atau apa? Belum, mungkin Dari dari MC atau moderator dulu udah mau masuk. Atau ini ada Ezer juga. Ada Sarah. Ada Sarah, ada Yesi maksudnya. dari Jennifer mungkin mau ngasih apa? Evaluasi atau apa? Anak-anak atau apa gitu. Eh, Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku mau ngucapin makasih buat kesempatannya buat jadi MC. Mungkin kalau misalnya kayak ada kesalahan dikit itu ya agak kagok dikit juga sebenarnya pas jadi MC karena banyak banget perubahan last minute banget hari H dari kayak moderatornya yang ganti terus harus mulai masuk-masukin terus ganti cardnya juga. Tapi ya lumayan meskipun tadi kayaknya ada kesalahan dikit deh pas nyebutin moderatornya yang terakhir. Paling itu aja sih kalau dari aku. Dari Nirmala mau Aku mau, kalau misalkan tadi banyak gagapnya, aku minta maaf ya, soalnya tuh hari H banget gitu. Aku mikir kan Kak Imam tuh udah sampai di tempatnya gitu, terus jam 8 udah ready gitu. Ternyata jadi aku masih agak santai, tahu-taunya oh my god, ya ampun, jadi kayak ya gitulah. Dan Oh, iya. tapi Iya. di balik itu gue seneng sih, soalnya dapat kesempatan jadi moderator di acara kayak gini tuh kayak ini kan kayak the first time juga buat aku, jadi kayak makasih buat eventnya gitu. Udah ngajak collab juga bareng aku. Itu aja sih dari aku. Aku Dari boleh nggak? Teca. Mangga, mangga, Ih, mangga. keren semut. Bentar. Udah, saya tempat dulu. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf kalau aku tadi pas acara pas acaranya itu aku live terus masuk lagi soalnya di sini eh, sinyalnya kurang bagus. Nah, terus udah kayak gitu, aku juga mau terima kasih untuk teman-teman panitia yang udah hmm, berusaha sampai acaranya selesai. Alhamdulillah. Dengan segala kendalanya, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk Rizkia, Fadel, MC, moderator, dan lain-lain. Mau terima kasih juga untuk MC yang udah dari tadi tuh banyak banget perubahannya. Hamin berapa jam pun masih ada perubahannya. Moderator juga mendadak banget. Banyak yang di luar ekspektasi. Terus juga eh mungkin kita ke depannya bisa lebih baik lagi.
Terus untuk PO, eh, kenapa PO kayak apa ya kurang kontribusi gitu dalam acara ini, padahal PO adalah ketua pelaksana gitu, yang mana harusnya terjun langsung dalam acaranya, yang eh, dia yang ngatur semuanya gitu. Ini aku atau Mungkin ya sih? Aku ya. iya sih, iya sih, iya sih. Aku aku tadi agak hektik sih dari tiga tiga PJ. Yes, gimana Yes? Tadi kenapa? Mungkin bisa dijelasin. Iya Kalau sih. dari aku, pertama-tama aku ucapin eh, mohon maaf. Ya suaraku ada nggak ya? Ada. Ada. Mohon maaf ke kakak-kakak Presi juga, mohon maaf juga ke Fadel dan juga ke MC sama moderator. Tadi pagi aku nggak bisa datang karena ternyata alarmnya nggak bunyi, dan juga mohon maaf juga sampai sekarang kurang in charge ke acara ini karena ada satu dan lain hal, dan juga buat jadi pelajaran buat kak aku juga, dan juga mau ucapin terima kasih banyak buat kak Kak Eca sama Fadel juga buat bisa bantuin acara ini banget, dan makasih juga buat Jennifer sama Kak Nirmala mau jadi MC sama moderator, sama kakak-kakak Presi Kaisa yang lain juga, Kak Rizkia sama Bang Bara. Makasih juga semuanya, mohon maaf banget buat acara ini aku kurang in charge, terus kurang banyak party juga. Mungkin boleh masukan dari Rizkia. Oke, mungkin thank you ya teman-teman evaluasinya tadi. Eh, dari aku mungkin aku mau eval dari yang awal-awal kan ya aku sedikit banyak dengar kabar tentang proker ini gitu. Eh, dari mulai orang-orang yang banyak kesibukan dan susah untuk mencari narasumber. Setelah itu aku sampai bantu untuk bikin timeline, tapi ternyata nggak bisa sesuai timeline juga, dan bahkan aku harus nge-handle proposal, terus sekarang aku bantuin kalian in charge gitu. Eh, Sebenarnya aku mau minta apa ya, mungkin komitmennya karena kalian udah bagian dari KSH, mungkin ya bisa eh, udah mahasiswa juga gitu. Kalau ketika kalian ngambil suatu tanggung jawab, tolong untuk apa ya, dipenuhin lah tanggung jawab itu kayak gitu. Eh, Terus juga untuk pertama untuk Fadel, makasih banget Fadel dan Desi udah eh, bantu mempersiapkan acara ini. Walaupun ya aku tahu kalian punya kesibukan lain di luar KSH, tapi alhamdulillah masih bisa dijalankan acaranya. Eh, aku sangat mengapresiasi itu. Terus juga untuk MC dan moderator, eh, last minute banget banyak perubahan, tapi kalian masih bisa all out. Makasih banget teman-teman Jen dan Kak Nirmala juga. Makasih banget. Terus juga untuk Eca, thank you Ca udah bantuin Kuirus sampai akhirnya bisa terlaksana. Juga Bara udah bantuin tadi di hari H in charge untuk screenshot dan segala macamnya. Paling tadi aku apa ya? Kayaknya tadi ada beberapa slide yang kecepatan dan kelewat. Sorry banget, aku tuh baru pertama kali jadi share screen, jadi kayak mungkin ada salah pencet atau segala macamnya. Thank you banget udah diingetin. Itu sih paling dari aku. Thank you ya. Aku balikin lagi kalian. Mungkin bisa dari Bara. Sebelumnya suara aku kedengaran dengan jelas. Kedengeran sih lumayan.
Oke, nanti kalau misalkan kurang jelas atau sedikit tugas-tugas langsung dipotong aja. Aku mau ngapresiasi dulu buat teman-teman dari divisi kewirausahaan dan profesional. Dan yang kita tahu sendiri, kita tahu sama kalau misalkan banyak banget plot twist yang kita ikuti acara, kemudian juga dari segi proses kita kekurangan SDM dan belum lagi dari ya beberapa pengurus yang mungkin hilang-hilangan. Ya dengan hal ini yang kita hadapi dengan hasil acara yang seperti ini ya cukup memuaskan, baik dari narasumber, dari partisipan dan lain-lain itu cukup memuaskan walaupun di belakangnya tidak sangat berdarah-darah sampai kita bersyukur turun tangan. Ini kayaknya baru pertama kali aku turut ikut bikin proposal, ikut bantuin screenshot dokumentasi dan lain-lain. Dan tadi ya udah gitu. Jadi sorry rilis, caranya juga akan berjalan kerjaan macam. Yang kedua, ya untuk proyek